Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wirabona Channel dalam program Blended Learning SMK Wirabona. Perkenalkan, nama saya Chandra Febriananda. Kali ini berkesempatan membawakan program tentang bimbingan konseling dalam tema Yuk Kita Mengenali Diri Sendiri. Teman-teman tahu kan bahwasanya setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang pemarah gitu kan. Karena setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Tahu kan, kayak film Inside Out itu ada yang karakternya senang, sedih, dia pemarah. Itulah setiap karakter individu orang. Untuk itu, dalam kegiatan ini, dalam program ini, saya ingin share sedikit tentang bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Yuk, kita mulai. Teman-teman, apa sih untuk mengenali diri sendiri itu? Simple. Kita mulai dari teorinya dulu. Untuk mengenali diri sendiri, saya akan mencoba membawakan dari teori Johari Window. Jadi, teori Johari Window ini merupakan salah satu teori psikologi yang memang sudah digunakan sejak tahun 1955. Jadi, teori Johari Window ini diprakarsai oleh dua psikolog. Yang pertama, Joseph Bluth, dan yang kedua, Harrington Ingham. Dan mereka ini membuat teori bahwasanya kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada dalam diri sendiri maupun dalam diri orang lain, ini adalah karakter diri sendiri. Dan teori ini mengajari kita bahwasanya memahami diri sendiri ini jauh lebih penting daripada harus kita membuat perspektif terhadap orang lain. Karena ketika kita mengenali diri sendiri, insya Allah kita bisa menyemangati diri sendiri dan juga membuat diri kita jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Dalam teori Johari Window ini ada 4 kuadran yang perlu kita ketahui. Kuadran pertama ada tentang open space. Kuadran kedua tentang blind area. Kuadran ketiga tentang hidden area, dan kuadran 4 adalah tentang unknown area. Bapak jelaskan sedikit. Kuadran 1 atau open space. Open space ini artinya adalah daerah terbuka yang menunjukkan perilaku di mana seseorang sadar dan bersedia untuk dibagikan orang lain. Dalam arti simpelnya adalah kita open ke orang lain. Informasi kita berikan ke orang lain. Ini kuadran 1, yaitu open space. Kuadran 2, blind area atau titik buta, yaitu daerah buta yang menunjukkan sifat dan perilaku yang dimiliki seseorang namun tidak ia kenali, tetapi dikenali orang lain. Contoh paling simpel, kita kadang ngobrol sama teman kita tidak tahu bahwa kita orangnya suka tersinggung. Teman kita tahu kita suka tersinggung, kita emang santai-santai aja. Itulah blind area. Kuadran 3, hidden area. Hidden area adalah daerah tersembunyi yang menunjukkan perilaku yang dimiliki seseorang yang ia kenali namun tidak bersedia untuk dibagikan pada orang lain, sehingga orang lain tidak tahu akan area tersebut. Simpelnya adalah ini seperti open space. Kita terbuka dengan informasi kawan kita atau teman kita, tetapi tidak semua kita buka. Dari 100% informasi yang kita punya, kita pasti akan menghidden 50%. Biasanya seperti itu. Baik, berikutnya kuadran 4 itu tentang unknown area atau area yang tidak diketahui, yaitu daerah misteri yang menunjukkan perilaku, sifat, motivasi, serta intensi yang dimiliki seseorang namun tidak diketahui baik dirinya maupun orang lain. Biasanya kuadran 4 ini berujung positif maupun negatif. Kalau positif artinya dia punya kemampuan yang tidak ia ketahui. Contoh paling simpel, ada seorang pelari, dia bisa berlari 400 meter dalam 10 detik. Tetapi coachnya tahu dia punya kemampuan lebih dalam berlari 400 meter dalam 8 detik saja. Tetapi si pelari tidak ketahui. Makanya ini adalah contoh unknown area yang positif. Yang negatif, contoh paling simpel adalah dia suka malas. Kalau malas ditutupi dengan bahasa apa? Hari ini saya tidak perlu mengerjakan apa-apa karena memang tidak perlu untuk mengerjakan apa-apa. Padahal itu adalah unknown area yang negatif dan perlu kita hindari, terutama kita sebagai pelajar Indonesia. Teman-teman sekalian, untuk mengetahui keempat area tadi itu ada beberapa poin yang perlu memang kita terjemahkan lebih mendetail. Contoh paling simpel adalah untuk meningkatkan area kuadran 1 maupun kuadran 2, biasanya paling simpel adalah kita berdiskusi atau komunikasi dengan teman kita, yang kalau bisa teman dekat ya, karena memang teman dekat atau sahabat akan jauh bisa terbuka terhadap kita maupun dia terbuka dengan kita. Bisa dengan satu kata paling simpel. Menurut lo gue kayak seperti apa sih? Satu kalimat simpel yang bisa membuka semua hal, baik untuk diri kita maupun diri teman kita. Itu untuk meningkatkan kuadran 1 dan kuadran 2. Lalu kuadran 3 dan kuadran 4 bagaimana? Kuadran 3 dan 4 baiknya tetap seimbang saja. Tidak semua informasi memang perlu kita keluarkan. Beberapa informasi perlu kita hidden juga, tetapi jangan sampai menjadi beban. Kalau jadi beban, nanti akan menjadikan stres. Ketika menjadi stres, kita akan menjadi depresi. Ketika depresi, tidak akan bisa beraktivitas apa-apa.
Oleh karena itu, untuk kuadran 3 dan 4 diharapkan selalu seimbang. Jika memang terasa kurang seimbang, boleh dicurhatkan atau dikomunikasikan dengan orang tua, dengan saudara, kakak atau adik, atau bahkan mungkin dengan teman atau dengan guru BK kalian. Insya Allah mudah-mudahan bisa sedikit melapangkan pikiran-pikiran yang memang bisa membuat tekanan kalian menurun. Sedangkan untuk kuadran 1 dan 2, sebisa mungkin kuadran 1 diperluas karena memang bagaimana cara kita open ke orang lain ini akan membuka banyak peluang. Ketika kita menutup diri, banyak peluang pun tertutup. Contoh paling simpel, ketika kita punya kemampuan yang baik dalam drawing, tetapi kita tidak menunjukkan drawing itu, bukan berarti kita sombong, tidak, menunjukkan on proper way. Artinya ketika kita punya kemampuan, tidak apa-apa ditunjukkan bahwasanya nanti kalau memang ada yang namanya peluang-peluang, ada penawaran untuk membuat kartun bersama, untuk membuat drawing bersama, sketsa bersama, ini opportunity yang memang harus kita ambil. Jadi intinya area 1, open space harus kita buka seluas-luasnya, tetapi tetap diimbangi oleh kuadran 3 dan 4 yang berimbang. Tidak semua informasi harus dikeluarkan, tetapi tetap jangan sampai ditimbun dan menjadi hal yang tidak baik seperti depresi ke diri sendiri. Dan yang terakhir, apa sih manfaat untuk mengenali diri sendiri? Jadi untuk mengenali diri sendiri ini manfaatnya paling simpel adalah bagaimana kita meningkatkan subjektif well-being kita. Artinya ketika kita tahu diri kita seperti apa, kita bisa menempatkan diri kita bagaimana. Kita bisa tahu berperilaku ke orang lain seperti apa. Empati naik, simpati naik. Ini hal-hal poin positif yang saat ini sudah mulai sedikit memudar, tapi insya Allah saya yakin Anda sebagai pelajar Indonesia akan tetap memiliki itu semua. Dan yang paling pasti untuk mengenal diri sendiri ini, bagaimana kita bisa mendapatkan pribadi yang lebih percaya diri, meningkatkan relisensi diri kita yang lebih baik, regulasi diri yang tinggi, serta menjadi orang yang lebih dewasa dan bisa memanage, ini yang paling penting, memanage stres dan tekanan hidup. Baik, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat sharing kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pendidikan Indonesia.